Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian, dimanapun berada, para muhibin, habaib dan ulama yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Guru Wahab lagi nyantai silaturahim di tempatnya Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Ali Drus. Nah, ini kita ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa yang dikatakan oleh Imad dan Fuad itu mengenai habaib itu jelek akhlaknya, habaib itu pribumi, merendahkan, itu dusta semua. Karena buktinya hari ini saya dijamu, ngopi segala macam, makan, ngerokok play di tempat beliau nih, Habib Ali eh, Zainal Abidin bin Hamid Ali Idris. Nah, beliaunya orangnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat para pecinta, buat para pembenci juga, buat para pembangun daripada narasi-narasi aneh, narasi-narasi konyol, apapun itu, insya Allah diberikan berkah oleh Allah. Amin. Kita di dunia ini tempat kita singgah, tempat untuk sementara. Jadi apa sih gunanya kita menanamkan dan menyebarkan kebencian? Jadi tidak ada hubungan kita sama para kiai, para ustadz, orang-orang biasa, orang awam, habaib atau bukan habaib, itu ada sekat, tidak ada. Insya Allah kalau kita membangun dengan kearifan bahasa kita, kearifan lokal yang sudah dibangun oleh para segenap leluhur, orang-orang soleh. Leluhur bukan berarti karena orang-orang yang dari leluhur habaib, leluhur dari wali songo, itu bukan. Artinya orang-orang yang soleh. Kita tinggal meniru, mencontoh bagaimana mereka. Tidak ada bahasa yang macam-macam dulu. Bagaimana hubungan mereka dengan para umat, baik umat secara terseleksi maupun yang tidak terseleksi. Tidak ada bedanya, sama. Cuman kita aja bagaimana caranya membangun hubungan itu dengan baik. Begitu, Ustaz. Jadi Bib, kalau yang selama ini dituduhin sama si Imad ini, dia cuma mengadu domba kayaknya Bib ya? Ya, kita lihat dari hal yang seperti itu. Iya. Bahasa Al-Quran itu kan fi qulubihim marad. Iya. Hati-hati mereka itu sakit. Iya. Jadi sakit itu bukan karena badan saja. Iya. Kita kenal dengan mereka-mereka yang sangat luar biasa, dekat sama Allah. Kita juga kenal dengan mereka-mereka. Nah, tugas kita apa sebagai khalifah di muka bumi? Untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Terus apa dapatnya kita? Cuma menebarkan kebencian kepada mereka, kita ajak untuk membenci juga. Iya. Yang tadinya tidak tahu, yang tadinya cuma tahu terus diajak kebencian, lu bagaimana kita? Udah, sekarang apa gunanya? Sekarang kita apa yang kita cari? Ya, jadi narasi ini mah artinya beliau sendiri nih, ya Fuad ya, kemudian Imad ini berarti menumbalkan masyarakat ya untuk kepentingan pribadi Bib ya, mengadu domba kita. Karena saya buktiin ya, karena saya kan orang realistis Bib ya. Ya belum pernah kita nemuin artinya ada kiai yang apa bahasanya itu ya diperbudak atau bahasanya dizolimi oleh habaib, ini belum nemuin. Karena yang saya temuin seperti antum, ya sama kita luar biasa. Dan habaib-habaib yang saya temuin nggak ada yang aneh-aneh. Gimana Bib, coba Bib itu Bib? Ya karena gini, kita diberikan pelajaran oleh para guru, para orang tua. Ya. Habaib itu kalau kita pikir lagi dengan akal sehat kita, ayo kita pelan-pelan berpikir dengan akal yang sehat. Jangan ada narasi kebencian. Jangan sampai ada rasa-rasa yang membenci, sehingga sesuatu yang benar kita kata salah, sesuatu yang salah kita kata benar. Contoh gambaran kecil,
habaib mengadakan acara pengajian mereka. Mereka ngadain Maulid Nabi Muhammad SAW. Diundang segenap masyarakat banyak luas, mereka datang ribuan, mereka datang puluhan orang, mereka datang ratusan orang. Mereka datang sampai ke tempat para habaib itu, di mana ada acara, mereka dikasih jamuan, dikasih makan, dan tidak sedikit di antara mereka yang tidak minta sumbangan ke sana kemari. Dan itu sudah dari dulu sampai sekarang dilanjutkan. Mau ada pun, oh Beb, saya dengar katanya fulan ini begini-begini. Itu manusia, oknum. Jangan kita itu membenci kepada fisik, apalagi sampai kepada oh fulan itu begini. Jangan, itu kekonyolan. Bisa jadi mereka itu akan lebih mulia dibandingkan kita. Nah, kayak Habib sendiri, Habib tidak akan menilai Fuad, tidak akan menilai si Imad. Walaupun udah jelas-jelas bisa jadi dia nanti tobat kepada Allah lebih baik daripada Habib. Bisa jadi dia itu tobat kepada Allah. Habib, Ali bin Hamid bin Hussein Ali Drus. Itu leluhurnya daripada Abu Bakar Syakran. Abu Bakar Syakran ini punya anak namanya Habib Abdullah Al Idrus Al Akbar. Habib Abdullah Al Idrus Al Akbar ini Samsus Sumus wa Muhyin Nufus. Di cahayanya yang sangat luar biasa. Dia adalah penulis juga Ratib Al Idrus. Artinya apa? Salah satu kisah kecintaannya, kezuhudannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, zuhudnya yang sangat luar biasa. Satu ketika dikatakan dalam satu riwayat, orang-orang para ulama, para guru menyampaikan bagaimana ketawaduannya, bagaimana kedekatannya sama Allah, kecintaannya kepada Nabi, sehingga sama abahnya untuk menyampaikan beberapa ilmu, menyampaikan risalah keilmuannya kepada mereka. Apa perintahnya dari abahnya? Kau cari orang yang lebih buruk daripada kamu, kamu boleh ngajarkan kamu punya ilmu. Nyari keliling, ketemu dengan ahli maksiat, dia wah ini mungkin yang lebih buruk daripada saya. Dia berpikir ahli maksiat aja dikata bisa jadi dia itu sekarang ahli maksiat. Dan terus dia tobat minta ampun sama Allah, tobatnya diterima, bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Oh enggak jadi saya. Ini ketawaduannya. Tidak merasa bagaimana sekarang kita apa. Lebih baik mana kita dengan para wali songonya, dengan para habaib-habaib yang mumpuni di dakwahnya, di syariatnya, di hakikatnya, di tarekannya, di ma'rifat. Jadi ya sudah, kita hubungan silaturahmi, hubungan silaturahim yang sudah dibangun oleh para leluhur yang memang arif, bijaksana. Mereka menyampaikan dengan segenap jiwa raganya apa sih yang kita udah berikan kepada umat. Apa? Sudah seberapa besar yang kita sudah berikan kepada umat. Yang tadinya umat tidak sholat, kita ajak untuk sholat. Yang tadinya umat tidak berpuasa, kita ajak untuk berpuasa. Yang tadinya umat itu membenci, jadi tidak membenci. Itu kita ajak mereka. Itu itu habaib, entah itu para kiai, para ustaz. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah. Bagaimana seorang Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq yang ada di daerah Kudus. Bagaimana beliau itu caranya menarik mereka untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka meminta kepada masyarakat orang pada waktu itu yang kelaparan, yang ini, oh ayo semuanya kumpul, kita mau ada acara ini, ada acara ketoprak apa ya, wayang, ada pertunjukan. Ayo kamu masuk ke sini gratis, tidak bayar. Di situ ada pintu masuk, di pintu masuk itu baru boleh masuk jikalau mengucapkan sekaten. Sekaten kalau katanya orang Jawa itu sahadatain, 2 kalimat syahadat. Mereka nggak bicara dulu soal apa-apa. Mereka nggak bicara soal sholat. Enggak. Mereka ngajak dulu, oh begini caranya. Luar biasa, mereka berbondong-bondong masuk dalam Islam.
mengucapkan syahadatin. Kalau orang Jawa itu kan mau belian itu susah. Sekatenan Muhammad aja Muhammad. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu di sana begitu. Nah, akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat saja, usah bayar, gratis masuk dong. Yang penting mengucapkan syahadatin. Nah, syahadatin 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu apa? Kearifannya, ke ke keumatannya yang sangat istimewa. Merangkulnya yang luar biasa, sehingga dijadikan mereka itu tuntunan. Nah, kalau sekarang umpamanya ada memang habaib, ada yang nakal gitu ya, nakal begitu. Ya. Tapi tidak serta-merta terus mewakili semua habaib begitu. Enggak mewakili, dan kita tidak akan menilai, oh ada kiai yang nakal, ada orang biasa yang nakal. Kita tidak mewakili mereka itu untuk mereka semua pukul rata gitu ya. Enggak, jangan. Yang penting mereka tidak ikut serta di dalam kemungkaran. Udah. Mana tuh ini Ustaz, paling tidak ini aku kasih bocoran. Namanya pahala kita gak bakalan ketukar. Dosa juga gak ketukar, tapi kita bisa ikut berpahala, ikut juga berdosa kalau kita beriringan dengan pendosa. Beriringan dengan orang yang berpahala, kita setidak-tidaknya terajak untuk berbuat baik. Maka lidah kita dalam mengetik, lidah tangan kita, jari kita itu sebagai saksi kebencian-kebencian yang kita tanam semua nantinya. Kita tanamkan kebencian sebagai netizen atau sebagai umat atau sebagai penggiat sosial, yang kita tanamkan kebencian, mereka benci, ya silakan, nanti akan mendapatkan itunya sendiri dan masing-masing. Keberanian kalian kepada hal yang nanti akan diterima, ya suka-suka kalian nantinya. Ya, artinya secara fakta ini ya habaib itu nggak ada yang menyepelekan kiai-kiai apa ustadz-ustadz, nggak ada dibilang. Tidak ada. Wah, hubungan harmonis ya, hubungan yang harmonis ya. Nggak ada dari dulu apa ada begini-begini, nggak ada. Itu cuma dibuat framing seperti ini, kali-kali ini bisa membuat goyang. Karena umat Islam ini mayoritas. Kalau sudah bisa dianjurkan lewat Islam, itu paham-paham yang lain masukkan itu lebih gampang. Liberal, karena udah liberal kayak ya Nasraninya, Wahabinya, soal akidah, macam-macam nanti. Nah, kalau sudah itu diadu domba, mampu diadu domba, diusik, bahaya. Bukan kita yang rugi sekarang, anak cucu kita. Sekarang aja kita sebagai kakeknya atau sebagai bapaknya atau sebagai ibunya udah ribut kayak begini. Loh, bagaimana anak-anak kita 5 tahun lagi, 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, yang mana kita sudah nggak ada. Ini hinaan-hinaan picisan. Maka sekali-sekali aku juga sebut, telinga pecinta itu akan tuli dengan cacian, mata pecinta juga buta dengan hinaan. Langkah-langkah pecinta tidak akan pernah terhenti cuman karena ranjau-ranjau yang tak berarti. Mantap. Begitu, Ustaz. Berarti ini ujian juga buat para muhibin, Bib, ya? Iya. Ujian ya, Imad ini sebagai ujian ya. Tapi memang saya berharap ya dengan podcast ini walaupun singkat ya Habib juga nanti ya artinya ya bisa podcast lagi lah, Bib, nggak cuma kali ini aja. Bisa. Di channel Guru Habib ini maksudnya biar kita menunjukkan kepada umat Islam bahwa keharmonisan antara habaib sebagai juri Rasulullah dengan para kiai dan para ustadz yang kita ini ahwal itu harmonis, Bib. Jadi framing orang-orang yang ingin memecah belah, yang ingin menjauhkan kita dengan para habaib itu ya bisa kita cegah lah gitu, Bib. Gitu. Dengerin buat para pembenci khususnya. Jadi bagaimana bahasa dari seorang habaib kepada kita, masih didoain kita tuh, belum tentu. Walaupun kalian yang para pembenci yang selalu mengumbar-umbar omongan kemana-mana habaib bla 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 segala macam detek bengek yang nggak benar, masih didoain, masih ada di hati para habaib itu. Belum tentu habaib itu dari kalian yang para pembenci.
Makanya jangan lagi diteruskan, apalagi untuk menghancurkan, memecah belah umat yang udah ada hubungan harmonis dari dulu para habaib dengan kiai ulama dengan para ustadz. Nggak usah. Buat apaan? Mau nyari apa tuh? Apa yang mau ditunjukin, ntar apa yang mau dibawa, dengerin. Makanya lebih enjoy kayak begini tuh, kita Ngopi ya? silaturahim, ada Ngopi. kopi ada tuh, ini apa nih? Habib mana kopinya enak nih. Semoga berkah tuh langsung dari Mudah-mudahan hati nanti tangan. para pencinta Habib bisa kesini silaturahim Tuh. di Pondok Pesantren Nurul Komariah Asyakran. Pimpinan Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Ali Idrus ya. Barokah barokah. Makasih Bana ya. Iya, Terima kasih sama-sama. Bana. Terima kasih Bana. Sama-sama. Ya, Semoga barokah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.